Yang punya NMAX sama PCX bakal dijual kali ya geng, kalau motor ini sampai datang ke Indonesia. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Bisa banget loh geng, yang punya NMAX sama PCX itu bakal beralih ke motor ini. Motor yang digadang-gadang sebagai Brookman 150 ini kalau sampai benar-benar masuk ke Indonesia. Jempol, dikondisikan, jangan di-skip, taruh HP nih, tonton video ini sampai akhir, kudu banget loh ditonton sampai akhir, geng, biar kamu dapat pencerahan. Tapi sebelum video ini dimulai seperti biasa, kalian bisa banget tuh gas brutal dulu tombol like sama subscribe-nya, dan kalian juga bisa player di kolom komentar, penuhin tuh kolom komentarku sampai penuh, sampai tumpah-tumpah, sampai libar-libar. Kalau udah tanpa banyak war ngangengong, langsung aja kita masuk ke videonya, langsung aja kita cek. Nih geng, tampilan dari motor yang digadang-gadang sebagai Suzuki Brookman 150, dan tampilannya itu beda banget loh geng, sama si Brookman 125 yang udah hadir di Indonesia, yang kalian bisa inden, tinggal nunggulah kapan kalian dapatnya. Dan untuk motor yang digadang-gadang sebagai Suzuki Brookman 150 ini punya tampilan yang elegan, sporty, tapi futuristik banget geng. Kalian bisa lihat sendiri untuk tampilannya mirip-mirip sama PCX, tapi kalau dilihat lebih manis yang ini sih menurutku. Hehe. Untuk panel di sebelah kanan kalian akan menemukan tombol start top system, terus perlampuannya belum AHO kayaknya ini geng, dan di bawah itu ada electric starter ya guys ya. Dan untuk hand gripnya sendiri warna hitam dengan ulir-ulir yang khas banget geng. Dan di ujungnya ada jali ya guys ya, dengan dibalur dengan warna krom gitu, di krom gitu, menambah manis banget geng. Dan untuk area stang keseluruhan ini tampilannya geng belum enggak telanjang bulat banget gitu ya guys ya, ada semi-semi lah gitu, ada penutup di area racernya itu geng dengan warna silver gitu ya guys ya, dan juga ada emblemnya juga kayaknya. Dan di area sebelah kiri ada tombol lampu dekat, lampu jauh, seng sama klakson, dan ada beberapa tombol untuk memilih menu yang ada di speedometer ya guys ya, memilih menu-menu trip A, trip B gitulah pokoknya. Dan untuk area dashboardnya sendiri dikelilingi dengan warna putih glossy ya guys ya. Di sebelah kiri ada glove-nya gitu, ada rak untuk menyimpan ya mungkin ya, menyimpan gitu dan tertutup gitu geng. Warnanya itu putih-putih glossy gitu geng. Oke, lanjut sekarang kita menuju ke area tampang kali ya guys ya. Dan untuk area tampangnya kayak gini geng. Untuk perlampuannya udah full LED semuanya dengan bentuk lampu utama yang mirip-mirip ya, memberikan kesan motorsport gitu ya guys ya. Dan untuk perlampuannya sendiri, lampu utamanya itu yang di atas berbentuk melengkung dari bawah sampai ke atas gitu ya guys ya. Dan untuk lampu sennya berada di kiri gitu geng, jadi lampu sen sama lampu utamanya itu terpisah gitu geng. Dan ini dia tampilannya geng, jadi lampu utamanya itu terbagi atas 3 klaster gitu lah ya guys ya, dengan lampu dekatnya itu yang ada di bagian pinggir-pinggir itu, dan lampu jauhnya itu yang ada di bagian tengah geng. Dan di sekeliling ataupun di bagian atas sama di bagian pinggir-pinggirnya itu ada DRL geng, yang ketika dinyalakan itu aja DRL-nya itu akan menyala terlebih dahulu. Dan untuk lampu sennya sendiri bentuknya cukup unik ya geng ya, bentuk kayak segitiga sama kaki gitu geng, berada di samping dari lampu utamanya geng. Dan untuk lampuannya udah full LED semuanya tentu aja ya guys ya. Dan nih tampilan dari sebelah kiri geng. Bisa dikatakan kalau motor ini tuh mirip banget lah sama PCX, tipe-tipenya gitu geng, bentuk-bentuk dan dimensinya itu emang mirip banget geng. Dia juga punya windshield juga seperti halnya PCX ya guys ya, dengan bentuk yang memanjang yang mirip banget sama PCX. Dan untuk yang di depan kita ini emang kombinasi warnanya itu hitam sama putih dicampur dengan sedikit warna silver. Dan kalian bisa juga lihat untuk area joknya kayak ya cukup mengikuti area body, tapi kayak nggak terlalu tebel gitu ya guys ya. Dan untuk area dari kokpitnya kayak gini geng. Untuk tampilan dari speedometernya ya bisa dikatakan mirip banget untuk bentuknya ya guys ya. Bentuknya itu mirip-mirip sama kayak punya PCX ya guys ya. Mirip banget nih bentuknya kayak gini, dengan sekelilingnya itu dikelilingi dengan warna hitam, plastik-plastik hitam gitu, dan dilindungi dengan windshield yang tinggi banget geng ternyata geng. Dan untuk guys ya,
Untuk nama motor ini kan tadi Suzuki Hoju ya guys ya, UHR 150 dan ini bisa banget sih kalau dimasukin ke Indonesia kayaknya ya guys ya. Dan sekarang mungkin kita bisa melihat atau mengintip, fitur-fitur apa aja sih yang digendong dan dibanggain dari motor ini. Yuk, apakah motor ini tuh bisa mengalahkan fitur-fitur yang ada di, PCX ataupun NMAX? Terutama nih untuk fitur yang pertama yang akan kita bahas, tentu aja motor ini udah menggunakan sistem smart key atau keyless gitu ya guys ya. Udah nggak ada ana kunci, tinggal apa ya, bisa dikatakan lebih aman lah. Dan untuk smart key ataupun keyless ini ya udah lumrah dan maklum ya guys ya di motor-motor 150 cc. Dan untuk tampilan dari speedometernya kayak gini, mirip-mirip sama, PCX gitu ya, udah full digital banget dan ada beberapa indikator kalian bisa lihat sendiri, ada trip A, trip B, indikator mesin, kunci, suhu, ABS, terus ya banyak lah ya kan kalian bisa lihat dan, pahami sendirilah untuk fitur-fitur yang ada ataupun indikator-indikator yang ada dan tersemat di, panel instrumen ini ya guys ya. Dan untuk area kaki-kaki, untuk kaki-kaki bagian depan masih menggunakan teleskopik dengan ukuran bannya itu 110/80 menggunakan ring 14, tentu aja udah cakram ya guys ya. Dan bentuk dari ataupun warna dari tabung teleskopiknya itu dikelilingi dengan warna hitam, velgnya pun warna hitam. Dan untuk velg bagian belakang ataupun kaki-kaki bagian belakang juga udah menganut sistem dual shock brake ya guys ya. Dan walaupun belum tabung, untuk ban belakang sendiri menggunakan 130/70, ringnya sama, ring 14 udah cakram juga. Dan untuk kedua roda ataupun kedua bannya ini udah tubeless semua ya guys ya. Jadi ini sistemnya ABS, terus udah dual disc brake juga geng. Dan untuk footstepnya sendiri bentuknya mirip banget sama punyanya PCX malahan geng. Dan ini tampilan dari sebelah belakang, dari sebelah kanan ya guys ya. Dan kalian bisa akan menemukan bentuk dari motor yang futuristik namun sekaligus elegan banget geng. Tentunya mirip-mirip sama PCX tapi dia itu punya aura-aura yang futuristik banget, terlihat dari stop lampnya yang bisa kalian lihat sendiri. Emang kayak futuristik banget ya guys ya. Terus dari area exhaust ataupun knalpot juga bentuknya itu bentuk-bentuk yang sporty dan futuristik banget geng. Bisa dikatakan ya kalau ini sampai masuk Indonesia kalian naik ini ya auto jadi perhatian kayaknya ya guys ya. Oke lanjut. Dan kayak yang aku katakan tadi geng, kalau motor ini tuh udah full LED untuk perlampuannya ya guys ya. Baik itu lampu depan, stop lamp ataupun lampu-lampu seinnya itu udah full LED semuanya geng. Dan bisa dikatakan kalau tampilan dari perlampuannya ini emang cakep banget geng, futuristik banget geng. Kalian bisa lihat sendiri untuk area depannya itu emang tampilan-tampilan yang apa ya guys ya, tampilan yang sporty banget. Dan yang di belakang itu bisa beda banget, bisa apa ya, kayak futuristik banget gitu yang kalian bisa lihat sendiri untuk area stop lampnya. Jadi untuk pada saat belum mengerem stop lampnya itu bentuknya kayak gitu, dan kalau pas mengerem udah full semuanya merah. Dan kita bisa lihat sendiri geng kalau bagasinya ini bisa dikatakan cukup gede geng, walaupun kayaknya nggak segede PCX ya guys ya. Kalau PCX itu emang gede banget ya, kalau ini ya bisa lah cukup untuk masukin helm Hellfish gitu ya udah masuk gitu. Ya bisa dibilang cukup bisa bersaing lah untuk kelas-kelas maxi gambut gitu ya guys ya. Untuk fitur andalan yang digendong dari motor ini tentu aja antara lain tadi ya guys ya, udah full LED dengan DRL untuk lampu utama, smart key, full digital panel meter, terus ada lagi fitur start stop system ditambah lagi dengan ABS geng. Dan untuk spesifikasi mesinnya sendiri mengusung mesin 1 silinder SOHC 149 cc liquid cool, 4 stroke 4 valve, dan tentu aja udah fuel injection, mampu menyemburkan tenaga maksimal itu 14,4 HP pada putaran 8000 rpm, serta torsi maksimalnya itu 14,4 Nm pada putaran 6500 rpm. Ya bisa dikatakan lebih unggul dari NMAX kayaknya ini geng. Dan sayangnya ya guys ya, sayangnya motor ini tuh bukan murni Suzuki geng, karena Suzuki itu berkolaborasi dengan Hoju geng, Hoju yang ada di Cina. Jadi untuk sementara motor itu udah dipasarkan di Cina aja geng, dengan harga sekitar 42 jutaan ya. Kalau Suzuki Indonesia mau memasukkan ini ya mungkin bisa diganti namanya menjadi Suzuki Brookman 150 kali ya guys ya. Mungkin ya bisa dikatakan malah masyarakat kita malah lebih suka kayaknya guys ya.
dan yang NMAX sama PCX mungkin bisa ngelirik-ngelirik motor ini, geng. Oke, mungkin cukup sekian dulu video pembahasan kita tentang Suzuki Hoju UHR 150 atau Suzuki Brookman 150. Mohon maaf kalau ada banyak salah-salah kata pengucapan atau tipe-tipe mulut dalam menyampaikan informasi, mohon banget tolong dikoreksi dan dimaafkan ya, geng, ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, geng. Dah.